Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan dari perempuan-perempuan, Ustaz. Monggo, Ustaz. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah meliputi keagamaan yang dilakukan oleh perempuan ini dibenarkan atau tidak, mengatasnamakan syiar agama dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada perintah untuk perempuan, waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah wahai perempuan. Bagaimana kalau untuk sholat berjamaah? Silakan, tapi tidak boleh dengan pakaian yang menarik, pakai minyak wangi, parfum, bersolek, nggak boleh. Kenapa? Bisa membuat fitnah. Fitnah itu yang membuat orang lain gairah kepada dia, syahwat kepada dia. Paham ya? Cuma paling afdalu musallan nisa qaru buyutihinna. Paling afdolnya sholat untuk perempuan itu rumah yang paling dalam kamar yang dikunci. Kenapa? Karena memang perempuan itu bukan untuk sering keluar rumah. Satu saat bolehlah, anggap seminggu sekali masih masuk akal, ngadakan burdah, hadrobah saudan, itu asyariyah, apalagi itu. Kecuali kalau memang dalam lingkup pondok. Kenapa? Nggak keluar, ada di situ. Hall kemana-mana ikut, pengajian kemana-mana ikut. Syiar katanya. Syiar itu bukan rame-ramean. Syiar itu adalah sesuai dengan syariat. Syiarnya malam hari raya apa? Takbir, bukan mercon. Syiarnya maulid sholawat, bukan kembang api. Ya Nabi salam, jedar, bukan itu syiar. Sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu seharusnya. Jangan syiar itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Syiar itu yang dita'zim. Sholawat kepada Nabi itu ta'zim. Anda pergi masjid i'tikaf, itu syiar. Menghadiri majlis taklim seperti begini, ini syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apa beduk mercon perempuan balak-balik riwa-riwi. Kadang-kadang pertemuan ada di hotel, pertemuan nanti ada di lapangan basket, pertemuan nanti ada ke Jakarta, urusan. Ada apa urusan? Wagarna fi buyutikunna. Kita menangi, Pak, kita menangi. Ada di Pasuruan itu Hubaban Nur binti Abdullah Al-Haddar, istrinya Habib Ja'far. Itu seluruh yang ada di Pasuruan perempuan itu, syarifah-syarifah itu, muridnya beliau. Diajari wudu, diajari sholat, diajari taat. Orang-orang tua dulu itu ngajari anaknya masak, buat kopi. Masih ingat dulu itu diajari ngelabang rambut, nyerit, tumo. Masih ingat itu. Diajari paes, diajari itu. Sekarang nggak ada. Semuanya jadi daiyah. Seminar daiyat perempuan. Dakwah model apa? Hati-hati. Kalau ada mukhalafatus syariah nggak usah diikuti. Ini sekarang saya kaget itu. Di beberapa suara perempuan dakwah. Loh, suara perempuan ini, Pak, kalau ada fitnah, ijma' ulama haram. Sopo itu ya? Enak itu, kepingin kenal saya. Nom apa enggak? Ini sudah jelas, Pak, jadi fitnah. Enggak benar.
Karena itu awas, hati-hati ya. Udah, jangan terlalu sering-sering begitu. Jangan terlalu sering-sering model begitu ya. Ada aturannya syariah. Orang mau berdakwah kok dihalangi. Siti Fatimah itu dakwah nggak model kau. Siti Aisyah dakwah nggak model begitu. Siti Khadijah dakwah nggak model begitu. Motivasi suaminya untuk menjadi sukses. Didik anak-anaknya. Muncul Sayyidina Hasan dan Husain dari seorang ibu Fatimah Zahra. Muncul Sayyidatuna Fatimah dari seorang ibu yang bernama Khadijah. Bukan keliling yang enggak begitu, ngumpulkan sampai bis-bisan. Jangan dong. Ini jangan Anda pelintir yang tidak sesuai dengan syariah ya. Dengar ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu mengizinkan perempuan saat untuk hari raya walaupun yang haid keluar untuk menampakkan bagaimana kekuatan Islam saat itu. Tapi setelah meninggal Nabi, Siti Aisyah menyatakan apa? Lau aliman nabiyyu ma ahdatsan nisa min ba'dihi la mana'ahunna anil khuruj ilal masajid. Kalau Nabi itu tahu bagaimana perempuan ini yang berbuat setelah wafatnya dia, pasti Nabi akan melarang perempuan keluar dari rumah hadir ke masjid. Sayyidatuna Aisyah iki sopo menyatakan ini adalah perbuatan hebat, perbuatan baik ini lebih hebat daripada Siti Aisyah. Karena itu awas, hati-hati ya. Ini muncul begini terus terang kita resah ini ya, kita resah. Nggak usah gabung model-model begitu ya. Udahlah, perempuan itu jihadul mar'ah husnut taba'ul. Jihadnya perempuan itu khidmat sama suami. Di rumah khidmat sama suami. Ngeladeni suami, senyum sama suami. Ini dilarang ngamuk. Orang mau berbuat baik dilarang. Suami apa itu? Gua akhirnya mari ngono gendong suamimu. Bawa selendang itu nantinya suami kamu. Jangan. Kamu lakukan sebagaimana seorang perempuan. Kecuali kalau lingkungan pondok. Memang di situ harus diperbanyak kegiatan-kegiatan untuk yang ada di dalam pondok, nggak ada masalah. Tapi kalau punya keluarga, punya itu, ya jangan sering keluar. Jangan sering keluar, nggak bagus itu. Ya, nggak bagus itu. Apalagi pakai minyak wangi lagi, paes lagi, seperti ratu-ratu. Ya jelas kalau sudah begitu itu haram. Jelas. Dalam perginya saja perempuan tanpa ada suami dan ada mahram, kalau bukan urusan yang wajib, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Dalam madhab yang mu'tamad itu, dalam pendapat yang mu'tamad, walaupun inda amnin, walaupun ma'ruf gatin, ya di situ memang ada khilaf. Tapi kenapa sih nggak pakai yang mu'tamad? Kan lebih ihtiyat, tidak ada istighfaf, tidak ada meremehkan ajaran. Jangan fathu ababir rukhas. Jangan cari-cari supaya boleh bagaimana. Oh ini ada di pojok sendiri itu. Ada gol ada di pojok sendiri. Apa gitu loh. Orang bisa melakukan pakai yang mu'tamad kok justru disuruh melakukan yang gol dhaif. Karena itu alladzina yastami'unal gaula fayattabi'una ahsana. Yattabi'una ahsana apa? Al-aslam, al-ahwat, yang paling selamat, yang paling ihtiyat, begitu. Bukan istighfaf, bukan yattabi'una ad'afa, yang paling dhaif diikuti. Keliru itu semuanya ya. Nah, karena itu mudah-mudahan insyaallah kita kepingin ini fitnah sudah model begini, mungkin kita akan buatkan risalah khusus untuk perempuan itu, bagaimana cara dia tadi itu berdakwah sesuai ajaran Islam, sesuai dengan ajaran salafus saleh ya. Nah ini jangan sampai nanti akhirnya terkesan yaraunal munkar ma'rufan wal ma'ruf munkaro. Jangan nanti akhirnya yang mungkar seperti ma'ruf. Ini amalan kebaikan.
Padahal ini tidak sesuai dengan ajaran syariah. Jangan nanti yang ma'ruf justru suaminya melarang, dianggap itu kemungkaran. Ini melarang, ini sampai cerai. Karena minta kebebasan dalam berdakwah katanya. Tidak bisa Pak, perempuan itu ada batas-batasnya. Silakan berdakwah sesuai dengan kodratnya dia seorang perempuan. Begitu seharusnya ya. Nah, ini nanti ini isunya Ustadz Taufik menggembosi. Emangnya ban nanti digembosi? Ya, yang bukan menggembosi, ya yang benar lah. Kita jangan sampai orang-orang ini tidak tidak diajari yang benar. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Mau cari apa sih kalau nggak cari pahala ya? Nggak cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cari popularitas, bukan cari supaya terkenal. Ada apa? Siti Fatimah nggak pernah keluar dari rumah terkenal Pak. Siti Khadijah nggak pernah keluar dari rumah, dia juga terkenal. Terkenal itu kebaikannya, bukan nyelenehnya. Ya, nanti akhirnya akan menjadi lambang kesalahan untuk generasi berikutnya nantinya. Nggak boleh begitu ya, harus diperbaiki ya, harus diperbaiki.